Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. It's me, Firda Aulia. Ini adalah video yang kedua, di mana video yang pertama, part 1, kemarin sempat membahas tentang sektor pekerjaan, lapangan pekerjaan apoteker. Itu linknya ada di sini. Mungkin teman-teman bisa dilihat dulu baru ke video ini. Baiklah, untuk yang video kali ini kita akan lanjut penjelasan terkait lapangan pekerjaan apoteker untuk sektor industri. Seperti yang kita tahu, untuk apoteker itu biasanya itu bekerja di industri obat. Cuma jangan salah, kita apoteker itu tidak hanya bekerja di industri obat saja, tapi bisa di industri kosmetik, kemudian industri jamu atau obat herbal, itu juga bisa. Lalu industri untuk alat kesehatan juga bisa. Di industri sendiri itu juga dibagi menjadi beberapa bagian divisi, di mana memiliki berbagai macam job desk juga. Untuk divisi yang akan aku jelasin, yang pertama adalah QA atau Quality Assurance. Nah, di sini itu biasanya peranan apoteker adalah menjamin kualitas, efikasi, dan keamanan mulai dari proses bahan baku, pemeriksaan bahan baku, kemudian proses produksinya, kemudian produk yang setengah jadi, hingga produk yang sudah jadi. QA sendiri itu juga dibagi lagi menjadi beberapa subdivisi, antara lain kayak validasi, terus kualifikasi, dimana biasanya itu hubungannya tuh sama mesin-mesin gitu. Jadi buat teman-teman yang memang apoteker pun juga belajar terkait metode terkait mesin produksi tersebut, teman-teman. Kemudian selain itu juga ada yang namanya corrective action and preventive action atau KAPA. Biasanya itu tujuannya untuk menganalisa apabila di dalam suatu industri itu terdapat permasalahan, di mana kemudian nanti akan ada solusinya itu seperti apa. Nah, itu biasanya sumber dari KAPA itu bisa dari inspeksi diri, atau misalnya keluhan konsumen atau pelanggan tuh. Nah, itu bisa dianalisa untuk dicarikan solusinya. Divisi yang kedua itu ada quality control atau QC. Ini tuh biasanya tugasnya itu kurang lebih mengawasi mutu dari si produk itu supaya tetap menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan spesifikasi, di mana akan dilakukan pengujian, berbagai macam pengujian dari metode analisa yang sesuai dengan standar literatur kayak Pharmacope atau USP kayak gitu. Dan pengujiannya itu mulai dari bahan baku, kemudian bahan setengah jadi, dan bahan produk jadi. Teman-teman yang mungkin sangat-sangat suka bermain dengan instrumen metode analisa kayak gitu, dan mungkin juga suka sekali membaca Pharmacope dan hafal katam kayak gitu, untuk di QC sangat-sangat cocok. Jujur nih ya, kalau misalnya untuk permasalahan instrumen kayak gitu dari zaman kuliah, Ya, aku tuh udah kayak bendera putih. Aku bingung gitu loh. Ini tuh apa gitu? Aku tuh di mana? Aku tuh siapa? Aku nggak ngerti ini apa gitu kan. Ya Allah. yang ketiga itu ada divisi R&D atau Research and Development, dimana di sini itu kita ditantang untuk istilahnya membuat formula baru ataupun memperbaiki formula yang sudah ada. Formula ini maksudnya formula ini ya guys, formula untuk obatnya itu gitu kan. Nah, itu tuh jadi untuk membuat formula ini tidak cuman kayak kamu bikin donat yang cuman tepung ini enggak, itu tuh juga ada kadarnya. Kadang apakah sesuai dosisnya atau bagaimana itu kayak kamu ditantang untuk menjadi chef yang selalu memikirkan keamanan, kualitas, dan juga itu tadi efikasi dari si produk itu. Nah, kalau misalnya di R&D sendiri itu biasanya untuk membuat formula itu butuh trial and error. Jadi kalau misalnya dari trial and error itu sudah berhasil, itu akan dilihat
formulanya bagaimana, terus spesifikasi untuk produknya itu seperti apa, dimana nanti itu untuk spesifikasinya itu akan istilahnya di share gitu ya ke divisi lain, kayak terutama divisi QC dan produksi, supaya si produk ini untuk ke skala produksi diproduksi itu bisa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk R&D sendiri itu ada beberapa industri yang membaginya lagi menjadi beberapa subdivisi. Itu antara lain kayak analytical development. Analytical development itu lebih ke arah pengembangan metode analisa pengujian terhadap produk-produk, mulai dari yang raw materialnya atau produk antara atau produk jadinya. Kemudian juga ada packaging development. Ini kalau misalnya untuk packaging development, jangan dipikir kalau misalnya ini untuk mengembangkan kemasan yang misal nih mengembangkan desain, itu bukan seperti itu. Tapi untuk packaging development itu memang ada beberapa produk yang dia itu misal produk yang sensitif terhadap cahaya, itu sehingga kemasannya harus didesain gelap kayak gitu. Jadi lebih ke arah fungsionalnya si kemasan tersebut supaya tidak merusak si bahan aktifnya si produk itu. Divisi yang keempat itu ada divisi produksi, di mana ini berperannya ya untuk dimana divisi produksi ini ya tugasnya untuk memproduksi si produk ini dalam skala besar agar dan juga memastikan ya pengawasan dan pemastian bahwa di selama proses produksi itu tidak ada suatu kendala yang bisa mempengaruhi output dari si produk tersebut. Selanjutnya divisi yang kelima itu ada divisi product manager. Biasanya beda-beda juga istilahnya tiap industri. Intinya di dalam product manager ini juga dibagi menjadi beberapa subdivisi, kayak misalnya marketing sama brand atau produk eksekutif kayak gitu. Intinya di divisi ini itu lebih mengarahkan tentang gimana caranya kita untuk membuat forecast, kayak perencanaan dan ramalan terhadap penjualan si produk tersebut. Selanjutnya yang keenam itu ada divisi medical affairs, di mana biasanya di dalamnya juga dibagi menjadi subdivisi. Beberapa subdivisi yang istilahnya juga mungkin beda-beda ya tiap industri. Ini ada subdivisi kayak scientific communication, itu biasanya perannya adalah kita mempresentasikan produk, terutama secara ilmiahnya ya, secara kayak efektivitas produknya, terus mungkin keamanannya seperti apa, itu kita presentasikan kepada tenaga profesional lain yang akan menjadi klien kita, seperti itu. Kemudian juga di medical affairs ini bisa berperan dalam uji-uji untuk si produk, misalnya uji klinik, kemudian uji untuk toksisitas atau keamanan dari si produk tersebut. Selanjutnya itu ada divisi logistik, di mana divisi logistik ini berperan dalam manajemen dari raw material atau mungkin produk jadi, atau mungkin juga produk antara atau produk ruahan. Nah, ini biasanya mulai dari penyimpanannya, distribusi, dan mungkin ada produk-produk yang reject atau rilis seperti itu. Ini tugasnya dari divisi logistik. Selanjutnya ada divisi PPIC, di mana ini job desk-nya lebih ke arah semacam perencanaan pengadaan untuk material yang akan diproduksi sesuai dengan kapasitas produksi dan permintaan dari pasar. Yang terakhir itu ada divisi regulasi dan registrasi, di mana untuk job desk-nya kurang lebih ialah melengkapi berbagai macam dokumen yang dibutuhkan, terutama untuk pendaftaran produk baru agar dikeluarkan izin edarnya. Untuk informasi aja, kalau misalnya bekerja di bidang industri itu ada suatu aturan atau pedoman yang biasanya digunakan, yaitu CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Itu untuk obat, kalau misalnya untuk obat herbal sendiri itu ada CPOTB, dan untuk kosmetik itu juga ada. Yap, itu tadi berbagai macam divisi yang ada di industri, di mana apoteker itu dapat berperan di dalamnya.
Oke, sekian dulu video kali ini yang membahas tentang pekerjaan farmasi atau apoteker dalam bidang atau sektor industri. Untuk sektor-sektor selanjutnya akan aku jelasin di next video. Memang videonya itu panjang guys, jadi memang dibagi 3 part karena saking luasnya pekerjaan farmasi atau apoteker itu nggak cukup dalam satu video. Buat kalian yang mungkin agak kurang paham atau mungkin ada penjelasan aku yang sempat terlewat atau bagaimana, itu kalian bisa banget baca di link blog yang ada di bawah sini. Di situ udah tertulis dengan sangat jelas terkait sektor-sektor lapangan pekerjaan apoteker yang aku jelaskan di video-video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk komen, terutama buat kalian yang mungkin punya pengalaman kerja di bidang industri atau mungkin pernah praktek profesi apoteker di bidang industri, itu boleh banget untuk komen di video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di next video, bye bye.